penonton, wih dia nih si John iso main kendang, iso main gitar, iso main suling kan. Jadi kan bahan baru lagi Mbak. Jadi ora bosen. Ternyata multi talenta ora gur pit-pitan tok. Jadi punya keahlian lain. Ya memang nggak semua itu harus tak keluarin semua jurusku. Wis. Halo semuanya, selamat datang di podcast Gue Mau Tahu. Kau mau tahu? Yuk sini kita kasih tahu. Nah, hari ini kita kedatangan presiden ya. Tapi bukan Pak Prabowo teman-teman. Nah, ini namanya Presiden Wonogiren. Please welcome John Underground. Terima kasih. Nah, hari ini kita kedatangan Mas John Underground nih. Ya, Presiden Wonogiren. Betul. Siapa sih warga Wonogiri yang nggak tahu Mas John? Ada sih. Oh, ada juga ya. Yang susah sinyal ya. Nah, itu dia. Tapi kalau udah sering sosial media udah pasti kenal nih. Wait Mas, mau tanya dulu sebelumnya ya. Oke. Presiden Wonogiren ini siapa yang namain, kok bisa dinamain kayak gitu Mas? Dulu waktu saya di YouTube ya, main-main YouTube itu, karena sering saya ngasih informasi berita cuaca, banyak banget enak kejadian apapun tak liput itu. Oh, iya? Sampai pelosok-pelosok negeri, desa-desa gitu kan, sampai desa terpencil. Terus kan lah diarani blusukan koyo Pak zamannya Pak Jokowi gitu. Akhirnya wah gitu ada netizen yang wah ada Presiden Wonogiren, dipanggil Presiden Wonogiren. Akhirnya ya sudah tak pakai aja ini, bagus ini aku ya gitu. Ternyata ya sampai ini kepake sih. Nah, jadi ya netizen lah yang menamai itu. Dan saya sendiri, kalau aku nama sendiri kan kayak wagu kan, maksud arani aku dewe. Oh, berarti sebelumnya ada netizen yang ngomong gara-gara suka blusukan. Ada yang ngomen gitu ya seneng blusukan, ngasih informasi A1 wis kena valid. Akhirnya ya dimain namanya Presiden Wonogiren itu. Suka ngebolang berarti Mas John nih? Ya, bolang kemana-mana sih Mbak. Kemana-mana. Lebih ke pengen nonton kondisi di luar apa yang ada di Wonogiri gitu. Jadi memang pengen kenalnya Wonogiri yang belum orang tahu gitu Mbak. Makanya pulang ke khususnya Wonogiri. Wonogiri sementara. Ya, area Wonogiri ya kebanyakan ya. Tapi ada yang bikin aku penasaran nih Mas John. Kan John Underground. Yes. Tapi itu nama aslinya siapa sih? Nama aslinya itu Salahuddin ya. Kan ada lagunya Udin salah terus itu. Oh iya. Namanya aslinya itu Udin Tricahyo Mbak. Udin Anak ketiga ya yang bercahaya. Wah, itu dunia. Ngeri banget, setiap nama pasti ada doa dalamnya gitu ya. Namanya Udin Tricahyo. Terus waktu kuliah itu kan saya manggil teman-temanku itu Jan John. Aku nggak tahu namanya tuh. John kabeh tak panggil John akhirnya Mbak. Hingga teman-temanku itu manggil aku John. Dibalik ya, akhirnya dibalik John ya. Akhirnya ya sudah kepake nama John itu. Aku terus dipanggil John. Terus undergroundnya Kak Gondrong aku dulu kayak. Oh dulu Gondrong. Kayak Gagak Rimang tau nggak? Apa tuh Gagak? Riwo main Gondrong Mbak. Gondrong sampai belakang itu kan Gondrong musiknya metalan tapi kerjanya campur sari. Nada nggak nyambung ya? Ya nggak nyambung. Cuma yes, akhirnya dinamai temanku, wah kita tak jenenge John Underground apik. Namanya Coki itu tukang gitar sangar itu. Apik gitu. Ya wis tak pakai sampai saat ini. John Underground akhirnya kepake itulah. Itu ya awal mulanya ya. Betul sekali. Tapi iya sih kalau tongkrongan John bro gitu ya biasanya kan ya. Tapi jadi kalau nggak ada tahu namanya zaman dulu kan John Dap gitu lah Jogja Mak. Solo yo John gitu kan. Jadi yo wis akhirnya John jadi John. Ternyata setiap unsur nama itu membawa rezeki sendiri katanya. Saya pernah ketemu seorang yang filosofis banget Mbak ya. Jadi memang beliaunya itu tahu huruf-huruf maknanya gitu kan, wong Jawa banget gitu kan. Jeneng kuwi Udin Tricahyo, wis cerewet sik kuwi. Jane iki rezekimu seret gandeng tok ganti nama John Underground dadi apik iki tak tambahi J. Akhirnya kok iso ngono kayak gitu. Ya itu kepercayaan sendiri tapi ya masuk akal juga sih Mbak. Gitu. Biasanya tuh ada yang bilang nama jadi sakit-sakit terus gitu. Ya, maka dari itu ada yang rezekinya dadi seret akhirnya kabutan. Ternyata iya juga kalau ketemu orang yang tahu ilmunya gitu loh, Mbak. Jadi yo aku yo sedikit percaya yo
kok iso ngono tapi ya gitu. Nek ora percaya kok iso ngono ya. Lala ya. Ya gitu. Oke. Tapi awal mulanya stay di Wonogiri terus berarti Mas? Stay Wonogiri, tapi saya dulu pas sekolah itu di SMK-nya Solo. Solo 3 tahun, kuliahnya 4 tahun. Terus nganggur di Solo 2 tahun. Di Solo berarti itu berapa tahun itu? 9 tahunan. Ya, lama ya. Ya lumayan. Cuma deket kan Mbak sini Solo. Paling sebulan pulang gitu. Jadi yo memang nggak pernah merantau, nggak boleh merantau karena wong tuaku anak ragil, orang untuk merantau. Lahir sendiri ya nih ya, paling ya, kecil. Paling kecil, jadi kira oleh merantau. Nontonnya Solo tok gitu. Oke. Tapi awal mula bikin konten nih, terus dimasukin ke YouTube tuh apa Mas? Konten apa? Kontennya random Mbak. Random. Pakai kamera, wah sorak bisa ditonton kan Mbak. Kameranya kamera jadul. Iya, burik 3GP ya itu. Kamera burik. Waktu itu waktu kuliah Mbak, kegiatan kuliah tak konten. Lain-lainnya nggak ada teman-temanku yang, karena apa? Laptop susah zaman dulu kan Mbak. Ya, laptop jarang banget yang punya. Saya udah punya laptop Mbak, karena ya aku pengen jadi konten kreator. Maksudnya zaman dulu kan ngerti guru YouTuber Mbak. Gak ada konten kreator. YouTuber, aku pengen koyo sing YouTube koyo si Reza Arab gitu kan Mbak. Cuma alatku kan nggak mumpuni, wifi nggak punya. Jadi kalau upload tuh ke sekolah, ke kampus, ngupload cari wifi gitu. Kalau ke Wonogiri susah wifi kan, ke Telkom itu ada bayar gitu, ngupload gitu Mbak. Sehingga yo cuma iseng tapi yo alhamdulillah berhadiah. Niatnya kalau nanti aku tua ini bisa jadi kenanganku gitu kan, titip gitu kan. Ternyata kok ada penontonnya gitu. Akhirnya tak riset, tak coba terus Mbak hal-hal baru gitu. Akhirnya ya sampai saat ini. Sampai merambah ke TikTok, Instagram, Facebook pun itu dulu nggak fokus Mbak. Facebook, Instagram itu nggak fokus. TikTok aku dulu Mbak jijik Mbak. Iya semua orang nggak gitu sih. Iya karena dulu kan sebelum dihack ya ada joget-joget dan vulgar banget waktu itu Mbak. Wanita-wanita sembarang kalir muncul dan nggak berpakaian itu kan, jadi inilah jijik aku ya. Akhirnya di take down kan berapa tahun yang lalu, di take down sehingga sekarang ada pembaruan, ada marketplace-nya, semuanya sekarang ada marketplace. Akhirnya yo saya mau nggak mau harus merambah ke situ untuk biar namaku lebih banyak yang tahu, karena setiap orang itu tidak memakai YouTube, setiap orang tidak memakai TikTok, tapi setiap orang pasti memakai sosial media. Makanya tak tujukan semua sosial media itu harus tak upload itu, targetku gitu Pak. Ya berarti sekarang udah punya semua ya? Dan Facebook, Instagram. Yang nggak punya Bigo. Itu yang pakai GIF itu ya? Iya sama sih sama TikTok. TikTok udah bisa juga kan? Ya, cuma yang khusus aja yang tadi. Berarti di awalnya emang udah niat pengen jadi konten kreator ya? Ya dulunya itu niatnya itu tadi cuma nitip, tapi akhirnya saya niat jadi konten kreator. Karena peluangnya dulu kan Mbak, nggak ada yang minat kan. Dulu aku pernah diarani wong edan Mbak. Waktu saya yang main YouTube itu syuting sendiri, ngomong sendiri. Wis pokoknya ribet dhewe ora ono sing nonton, wis koyo wong edan lho. Mudine ajar edan. masih inget aku Mbak sampai saat ini. Terus akhirnya aku menilai kowe kabeh do edan genti ya. Semua sekarang kayak gitu. Iya, dulu aku ngene-ngene dhewe, ngomong dhewe, syuting dhewe, saiki do joget-joget dhewe, do ngomong dhewe kan dadi edan genti. Kabeh Mas saiki. Iya, tapi ya gak apa-apa sih Mbak, menurutku itu fenomena yang memang harus dilakukan, perkembangan digital yang sangat pesat sekali. Gitu sih Mbak. Tahun berapa sih Mas berarti mulai konten? Saya 2013. Wah itu memang belum banyak ya? Ya, belum banyak. YouTube ya, masih burik Mbak kameranya Mbak, pakai Gemini waktu itu. Oh Blackberry Gemini waktu itu. Wis ketok ya Mas? Iya, kamera bagus, cuma wong apa jenenge Mbak ngutang nih orangnya, gon kamera aku tapi utang duit. Ya itu dapat gambar bagus cuma beberapa bulan sih itu. Terus akhirnya wah, nek penontonnya apik 100 waktu itu 100 penonton seneng banget. Wah, 100 penonton nih. Akhirnya aku tuh kamera Mbak karena 100 penonton. Wah, nek kameranya apik ternyata penontonnya ya ono ya gitu. Akhirnya aku wah, mau enggak mau harus beli kamera ya. Coba beli kamera mirrorless. Sampai saat ini masih ada, belum rusak, cuma tak museum kayak gitu. Kenang-kenangan banget itu. Terus akhirnya ya udah terbuatlah John Underground. Waktu itu masih Udin Berkata Mbak. Dulu ya, tapi namaku udah John Underground. Udin Berkata. Terus akhirnya aku masuk di satu perusahaan
ini perjalanan ya Mbak ya, masuk perusahaan, akhirnya aku punya produser. Dulu jebolan Net TV. Oke. Jenengmu John Underground tapi kok nggon YouTube dan buka ta ora eman-eman. Apik John Underground lah ngono. Akhirnya aku dibikinkan konten yang namanya Wonogiren. Lahirlah Wonogiren ini. Lahir Wonogiren di tahun 2019, lahir Wonogiren. Terus akhirnya aku namai John Underground. Belum pakai Presiden Wonogiren waktu itu, masih host John Underground gitu, punya co-host waktu itu. Nah, namanya John Underground. Nah, akhirnya lama-kelamaan kalau dipikir terus, Wonogiren aku kira berkembang. Maksudnya, aku nggak bisa merambah Solo, Sukoharjo, tapi memang aku pengen ngenalin Wonogiri. Akhirnya di sosial media yang lain, aku mencoba Wonogiren masih ada. Cuma aku pengen konsep, aku pengen melakukan dewe cuma dengan nama John Underground. Aku lebih ke fokuskan John Underground. Akhirnya aku cobalah riset Mbak, John Underground dibuat beda dengan Wonogiren, kayak Trabasan lah, kayak notol yang makan-makan kan, kayak eksplor tempat-tempat horor gitu. Akhirnya dengan nama John Underground lagi, tapi ada embel-embel Presiden Wonogiren. Nah akhirnya alhamdulillah penonton dari YouTube itu tadi sedikit-sedikit tahu kan Mbak, tahu oh ternyata yo main TikTok, tuh ternyata main IG, tuh ternyata yo main Facebook. Akhirnya disitulah saya perjalananku apa ya, biar orang tahu konten-konten gitu loh Mbak. Kalau konten yang eksklusif memang di YouTube. Kalau yang pendek-pendek ya di TikTok, Instagram, Facebook itu. Itu Mbak. Iya. Berarti awal mulanya semua di YouTube dulu kan Mas? Ya, baru bikin Facebook, baru bikin Instagram, biar orang-orang ya tadi Mas bilang nggak semuanya pakai YouTube gitu Ya, kan. Tapi kalau sosial media udah pasti orang dulu kan Facebook ya cuma itu tadi, nggak difokuskan, cuma duen-duen Mbak. Saya gabung Facebook itu ada berapa tahun 2013 juga Mbak, sama. Cuma kan yang gue foto status enaknya ngapain nih? Nah, cuma gitu aja. kejamanan banget ya sih. Sama dulu kan nggak tahu. Terus akhirnya di 3 tahun belakangan saya mulai naik itu. Saya kenal istriku Mbak. Saya kenal istriku, saya mulai naik. Kenal istriku sebelum menikah saya mulai naik. AdSense semuanya tembus Mbak waktu itu. Pendapatan waktu itu ya Mbak. Waktu itu Facebook kan belum banyak peminatnya. Banyak pendapatan lumayan Mbak waktu itu, sampai udah ya pajak gitu. Ya sebulan aku sampai berpikir ini aku yang apa ya, gue duit gampang saya begitu dicobaan ya. Aku terus kayak bertobat ya, merasa bertobat ini cobaan ya Allah aku yang apa ya. Malah takut ya Mas? Takut saya itu Mbak, karena apa, penghasilanku tiba-tiba drastis Mbak, terus naik cepat banget. Tapi aku tidak merubah gaya hidup Mbak waktu itu. Aku takut fenomenanya terjadi kayak zaman YouTube dulu kan. Penting penontonnya akeh, kamu dapat duit banyak. Dulu gitu. Terus akhirnya di zaman Facebook kan semua kontenku naiknya bareng. Endorse masuk cepet banget, banyak endorse. Cuman kan tak pilih-pilih juga Mbak, nggak semua endorse. Tapi kalau saya datang ke UMKM kecil-kecil, nanti ditakai orang, sampean bayar pulang nggih, saya niatnya membantu aja sih Mbak. Cuma terus akhirnya saya kan sudah ada penghasilan dari monetisasi YouTube sama Facebook, lumayan juga sih Mbak, 2 digitan waktu itu. Aku mikir lagi, aku untuk dosa apa ya, untuk rezeki yang ini akeh, cepet banget kan waktunya Mbak. Ternyata setelah itu ya kejadian aku mau menikah, orang tua istri saya mertuaku Mbak meninggal dunia. Akhirnya saya dinikahkan di depan jenazah itu. Terus aku mulai oh gini ya ternyata. Jadi semuanya itu kayak nggak kebetulan, Gusti Allah wis merencanakan. Kayak gue tak unggah nih tebet ki des kayak penghasilan akeh ki, gue ning tak tanggung jawab. Ya gitu sih Mbak. Kayak tapi alhamdulillah sudah tak lalu yuk. Nikmat banget itu. Tapi penghasilannya masih ada di sosial media itu. Memang kalau orang mau cari penghasilan di sosial media itu memang lebih mudah kalau dia mau. Karena apa? Banyak sekarang ada affiliate, ada monetisasi. Terus kalau udah punya nama ada endorse. Kalau saya kan cuma fokus di nama Mbak, saya pengen branding nama saya. Karena ketika saya fokus gur endorse tok, kontenku isinya gur endorse semua Mbak. Takut ya wis bubar kan Mbak. Jadi iki apa isine gur iklan tok iki wis males kan gitu. Akhirnya ya saya tak pilih-pilih paling sebulan itu 2-3 konten.
nggak mesti juga. Pun ya kalau saya notol makan itu Mbak, itu nggak endorse sebenarnya, itu cuma aku dolan mampir gitu, kadang gitu sih Mbak. Nek maksudnya kayak sreg gitu loh, aku pengen kayak gitu. Terus kalau penghasilan dari sosial media itu yes bonus. Saya kan udah ikut Regarsport ya Mbak ya. Jadi yes kayak kerja di sana, ada visi di sana. Regarsport ada marketplace dan aku pengen Wonogiri biar punya marketplace yang dipunyai Wonogiri, dan satu-satunya mungkin di kabupaten lain nggak ada marketplace setara dengan marketplace lain. Dan tujuan besarnya itu nanti ada sosial media juga, tapi itu nanti Mbak. Yang penting saya fokus bagaimana orang Wonogiri percaya dengan saya. Makanya saya branding nama saya di situ. Jadi kalau endorse itu bonus, AdSense itu bonus yang diharapkan juga. Gitu sih. Iya, tapi fokusnya itu yang penting pada saat orang nonton, mereka ingin nonton terus kan Mas. Ya, Bukannya kayak bosen nih iklan doang isinya. Biar nggak bosen, biar nggak ketok banget lihat duit gitu. Karena namanya konten kreator itu kan tetap harus berkreasi terus ya Mas. Ya harus. Dan kreasinya itu ya kalau orang bilang kayak soft selling dan lain sebagainya, biar orang yang nonton tuh tetap suka gitu nontonnya. Baru ya tidak sadar ternyata ini iklan kan ya. Tidak sadar ini iklan, betul. Berarti mulai naik itu pas konten apa Mas? Saya mulai naik itu kalau di YouTube itu konten anak kembar albino zaman dulu Mbak. Ada Selogiri ada anak kembar tapi albino. Nah itu saya disuruh netizen, Mas ki nenek anak kembar albino, wah tak cari toh, akhirnya naik waktu itu. Sempat jadi kontroversi, cuma keluarganya welcome sih Mbak. Nggak masalah, nggak apa-apa Mas. Ya banyak sing kesini juga, terus yang naik cuma videoku. Nah itu yang di YouTube, terus di Instagram, Facebook, TikTok semua naik itu pas konten temanku berkunjung ke rumah nenek. Kan ada kata-kata untal gendruwo ndasmu gitu loh. Apa? Untal gendruwo ndasmu gitu loh. Belum tahu sampean? Nggak tahu lagi. Nggak tahu ya itu. Kayak itu ciri khasku, welter untal gendruwo ndasmu itu kan. Oke. Aku sampai berpikir saru dah ya untal gendruwo ndasmu aku. Gak untal ki diuntali dimplok kok. Nek gendruwo kan lah mosok ya gendruwo untal ndas kan enggak masalah lah, enggak apa-apa pakai. Berarti saya beranggapan zaman dulu kan ada nek wong tuwek ngandani putune kan lah nek di gragot gendruwo, nek di gondol wewe gitu kan lah, diuntal gendruwo gitu kan. Ya aku pakai kata-kata itu sebenarnya dari zaman dulu Mbak. Sebenarnya nek wong lawas kan nak enggak saru, tapi nek wong sok anu kan lah sok saru nek ram ndasmu kan enggak misu-misu sing penting. Misu-misu gak apa-apa, sing penting ora misu-misui. Gitu. Akhirnya naik gue. Untal gendruwo ndasmu ngekek. Kan riset terus Mbak, riset apa VO saya yang harus tak sampaikan. Terus nonton komenan, oh ini menarik berarti. Saya terus next video tak coba. Untal gendruwo ndasmu naik lagi, ya akhirnya itu sudah menjadi ikonnya. Terus welter saya buat lagi welter. Dulunya terus tak tambah ter. Terus tak buat lagi apa? Ecek kembrek itu, pokoknya saya pengen baru ya Mbak. Jadi kayak opo meneh. Katanya banyak nih. Netizen kayak kata-kata opo meneh gitu. Yang unik-unik kayak gitu malah orang pada suka kan ya. Nah biar gak bosan itu tadi juga sih Mbak. Itu akan apa naik ya. Oh iya, terus kadang kalau kata-kata yang jadul itu zaman biyen nenek yo gini dipakai lagi gitu Mbak. Berarti konsepnya memang random ya Mas? Random. Ya, kalau misal saya mangan tok, notol tok, mumet Mbak ya. Saya orang yang gak suka makan. Oh malahan? Ya, tapi saya gampang gemuk. Makan cuma dikit Mbak. Jadi memang kalau kuliner tok itu Mbak, takutnya semua gak ke backup Mbak. Maksudnya ketika saya eman-eman juga sih Mbak. Karena memang dari awal saya sudah random. Apapun tak bikin konten. Yang bukan konten sembarang kalir maksudnya. Yang penting bermanfaat, terus bagi orang lain, dan ada yang penting ini untuk masa tuaku, kenangan masa tuaku gitu ya. Jadi nggak semua kontenku itu untuk kalian semua, kadang untuk gua aku sumben sih tak simpen gitu. Jadi
Kalau kadang mulai meredup, mulai mulai bingung mau nonton apa. Sebenarnya lebih ke take down dulu, santai dulu lah. Di breakdown lagi. Biar apa? Biar orang nggak bosen juga gitu. Jadi cari terobosan yang baru terus, intinya itu. Nah berarti kan kalau biasanya konten kreator itu dia ada kayak seminggu harus upload berapa video kayak gitu. Mas John juga? Iya, saya setiap hari, Mbak. Oh, setiap hari harus 2 video minimal itu. Syukur-syukur lebih. Itu di semua sosial media ya, Mbak ya. Jadi memang setiap hari harus upload 2 video. Kayak minum obat, Mbak. Sehari 2 kali. Ya, 2 kali, 3 kali kadang gitu. Tergantung momen juga. Kalau momennya pas memang itu harus diupload saat itu, ya mungkin ada 3-4 video yang harus diupload, Mbak. Tapi yang penting jangan sampai nggak upload gitu aja. Kalau live dulu setiap hari, sekarang setelah punya anak kecil jarang banget live. Tapi targetnya sekarang mau live setiap hari lagi lah gitu. Biar apa? Biar bisa interaksi langsung sama netizenku gitu. Jadi memang kan kalau biasanya upload tiap hari jadi naik terus ya Mas, ada yang dilihat terus nih, baru terus gitu. Betul. Tapi pusing nggak bikin kontennya? Mikirin kayak mau... Nggak pusing Mbak, santai ya? Mbak. Karena ya random itu tadi. Mungkin kalau saya mangan itu tadi pusing. Harus mungkin besok mangan cacak digoreng kan tadi. Viral tuh nanti. Karena random kan lebih asik Mbak, lebih enak, lebih santai. Dan hobi pun bisa jadi konten itu tadi ya. Tadinya saya menyajikan konten untuk penonton. Terus saya pengen membuat penonton itu mau menonton apa yang saya sajikan. Jadi nggak tergantung penonton terus. Kadang juga sih harus memenuhi kemauan penonton, tapi nggak harus gitu terus kan. Piye carane penonton juga seneng apa sing tak sajikan gitu loh Mbak. Yang bikin yang susahi seperti itu. Jadi nggak apa yang dibutuhkan penonton, tapi piye carane aku kuwi nonton iki ya apa sebenarnya gitu loh. Misal podcast gitu kan susah Mbak, apalagi anak muda. Ngrungokne wong ngomongnya kan males kan Mbak ya. Kayak radio dan ngantuk wis kadang gitu kurang. Tapi kan sebenarnya kalau dia meneliti, mencermati kan banyak isi-isinya juga siapapun yang podcast di situ. Apalagi bapaknya podcast kan itu sebenarnya ilmu juga, cuma ya namanya orang zaman sekarang susah Mbak. Dipermudah tapi malah semakin susah. Benar-benar pengen yang praktis sih biasanya ya. Pengen praktis ya, gitu. Nah, tapi kan pasti kita juga harus menyajikan sesuatu yang menarik ya Mas. Iya dong, waktunya kayak misalkan kita dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kalau gitu-gitu aja pasti orang juga bosen. Ya, betul. Ide apa nih Mas? Ide apa kayak aku besok harus kayak gini aku besok pingin misalkan kayak Trabas nih, jalan mana nih, apakah udah ada, nanti aku mau nyari jalan ke arah kesini yang mungkin orang belum pada tahu kayak gitu. Ya itu biasanya Mbak, saya kan di rumah sambil nonton komen-komenan rekomendasi anak teman-teman, terus nanti tak bikin santam satu perjalanan, cuma ada beberapa part, dan di situ saya piye carane gen ora bosen Trabasan tok. Di yang saya tak lewati itu ada apa aja, mungkin ada petilasan atau ada tempat wisata, mungkin saya bisa mampir di situ. Mungkin ada kuliner yang jadul banget atau tempat yang unik lah gitu, sing pemandangan indah, mungkin aku bisa mampir di situ untuk selipan-selipan gitu Mbak. Jadi memang semuanya itu tak tonton dulu dari komen, terus nanti tak catat, nonton Google Map, kita Trabas ini, jadi taruh dulu. Jadi kan full Trabasan juga harus cari tempat iki menarik gitu iki. Enak wisata, enak kuliner gitu. Terus yo sekali lah guru kayak Hatta Karun, dia pernah Sirangin ini ya Trabas, taruh Sirangin gitu. Jadi memang kayak harus ada catatan atau harus ada notes yang dilakukan besok mau kemana gitu. Nggak asal besok rono jalan aja langsung terus jadi bingung kan. Setelah itu kurangnya tok ya akhirnya kan jadi bosan juga, ngeditnya bosan nonton gitu sih Mbak. Jadi satu jalan bisa banyak konten, jadi nggak mumet, nggak bingung, malah ada stok konten, saya banyak stok kontennya daripada tak
terabas langsung satu kali konten, sesuk wis bingung golek kontennya dolan meneh dadakan kan gitu. Jadi nggak seminggu itu nggak harus setiap hari saya Mbak, paling 2 kali itu terabasnya, terus sisanya buat ngedit, buat ngomong gitu. Harus dibagi-bagi ya. Ya, gitu. Nah, jadi pada saat misalkan contoh tadi konten terabas ada informasinya gitu ya Mas ya, yang disampaikan ke teman-teman yang nonton gitu kan. Oh ternyata daerah sini ada nih makanan yang enak gitu. Oh ternyata Mas John ada ngasih giveaway nih di sini gitu kan ya. Ya, Jadi yang nonton pasti apa nih kejutan lagi dari Mas John gitu ya. Nggak, karena sampean orang Solo kan Mbak, nggak tahu Wonogiri, mungkin bisa lihat kontenku apa sih ngene Wonogiri, nonton kontenku. Aku pengen Wonogiri tapi lihat nanti, aku pengen nonton yang daerah Wonogiri. Tapi enggak nonton apa ya kan kadang gitu, terus nonton kuliner di Wonogiri. Kadang kalau kuliner saya mungkin kalah Mbak, karena jarang banget. Kalau dalan Wonogiri, suasana Wonogiri di searchingan mungkin saya berani lah bertarung sama konten kreator yang lain, karena ya memang terabas Wonogiri kan jarang banget terabas jalan-jalan. Tapi sementara ini nanti aku pengen terabas yang unik lagi Mbak. Apa tuh? Terabas instansi. Waduh, instansi itu apa, pemerintah? Iya, aku pengen terabas ke pemerintah. Wis bener ora kerjamu kuwi bener ora. Wow, rada serem ya sebenarnya. Serem. Ya biar agak mainstream sedikit Pak. Jadi ora kurdalan instansi lah. Pengen nonton kondisi pemerintah Wonogiri. Wis bener urung kok enek PNS sing jam kerja lunga. Jam kerja malah kerja ini daerah liyo. Jatuhnya inspeksi ya Mas. Tapi, Mas John inspeksi. Tapi swasta. Oh swasta. Waduh. Iya. Tapi aku sempat lihat kontennya Mas juga ada yang gendangan gitu kan ya. Tapi emang bakat campur sari ya Mas? Ya, saya kan dari udah cerita Mbak, saya dulu kuliah pemain campur sari. Cuma seneng metal underground. Ya kerjanya itu memang dulunya itu pemain campur sari, pengendang. Oh, oke. Basicnya pengendang, terus yus kerjanya itu pemalu waktu itu Mbak, dulu waktu masih campur sari pemalu saya Mbak. Jadi yus kerjaan utama itu waktu dulu. Terus saya kontennya tak tambahilah ben masyarakat ngerti aku ya jago main musik gitu. Ternyata memang bener. Penonton-nonton, wih dia nih si John iso main kendang, iso main gitar, iso main suling kan. Jadi kan bahan baru lagi Mbak. Jadi ora bosen. Ternyata multi talenta ora pit-pitan tok. Jadi punya keahlian lain. Ya memang nggak semua itu harus tak keluarin semua jurusku. Kan bosen penonton. Yeah. Langsung tak keluarin semua jurusnya. Harus bertahap lah. Biar tahu. Sembari belajar lagi kan. Jadi memang apa sih yang benar-benar penonton butuhkan itu, kita harus baca komen sebenarnya. Kita akan tahu penonton ini butuhnya ini gitu. Ngomongin baca komen Mas, ada yang nyebelin gak sih komen netizen? Kayak apa yang paling sakit hati nih gitu? Ada gak? Waktu aku menikah kemarin, kan memang aku gak sempat ngonten karena nikahnya sambil berduka ya Mbak ya. Gak tahu itu bahagia atau susah banget. Gak tak konten juga. Terus tiba-tiba saya menikah di bulan Januari. Saya nikah di November. Di Januari saya geden Mbak. Nikah. Komen dimeriahkan di bulan Januari itu. Itu FYP di mana-mana Mbak. FYP-nya John Underground menikah di Wonogiri waktu itu. Ya karena ya poro-poro Wonogiri itu datang dan konten kreator semuanya ngonten, dan FYP penonton sampai sambuh-sambuh kayak gitu. Aku ora sempet ngonten aku. sing FYP malah arek iki, aku malah untuk konten kayak akhirnya semelu ngonten ya. Itu rame. Penonton tiba-tiba setelah itu saya dapat endorse nih dari satu rumah sakit di Wonogiri. Bojoku kan idaisi Mbak. Aku untuk endorse Mas, aku menanti kehamilan istrimu gitu kan. Akhirnya aku WSG Mbak, WSG. Dan aku di endorse di situ waktu pertama kali. Nah penonton itu, wah lagi rabi Januari wis 3 bulan deh wis ketok anake rahime kan udah. Apa meteng nyicil loh kayak gitu. Aku sih sebenarnya nggak biasa aja, lebih ke perasaan istriku Mbak. Jadi Joko perasaannya kadang ngereso turu, dipikir gue tenanan. Bedini nek yang wong tuane tenanan. Lah kan aku prayo ngerti dhewe ya dhewe iki nikahi sekat November. Yo setelah itu ya buktine nanti anak kita lahir di bulan apa. Anakku lahir di bulan Agustus.
nikah di November just kok netizen lah salah kan wis rasa tok pikir netizen iki. Sebenarnya aku yo ndongkol, tapi ya kalau aku ikut ndongkol dasine emosi. Jadi ya wis aku mencoba meredam piye carane semua terlihat baik-baik saja dan aku sih penting aku gak soyo sing dikomenan itu kan. Terserah mereka mau ngomong apa, bodoh amat sih Mbak. Kalau kita selalu berpikir kalau kita selalu memikirkan konten komen-komenan dari netizen apalagi sing fake account buzzer-buzzer, wah kita nggak maju Mbak. Dia dibuat saja itu sebuah bahan untuk revisi untuk evaluasi diri ya biar jadi lebih baik. Karena yang sampaikan kan elek. Nek kuwi emang elek ya wis dibenahi, nek gak elek ya wis ngopo tok pikir gitu aja. Iya sih, netizen gitu ya Mas ya soalnya ya. Ya nggak usah. Misal sampean di komen wah hostnya bosan nih udah amat emang lu bisa kayak gua gitu. Nah, nggak bisa kan gitu. Kalau bisa sini maju kayak. Ada yang masih jawab berantem ada Mas. Ya, pernah Mbak saya dulu sampai minggat dari rumah Mbak karena ada salah satu konflik ya. Sebenarnya konflik berkali-kali ya Mbak. Ada apa ya? Ya kontroversi sih Mbak. Cuma saya merasa benar dan saya dapat dukungan. Jadi aku lebih pede aja. Tapi memang gak harusnya saya membahasnya di sosial media. Ya jenenge wong kan lah unek-unek wong banyak kan Mbak. Terus akhirnya saya gak mau nyebut-nyebutkan. Terus akhirnya aku sing guru saya. Dan saya punya masa di sosial media. Ya wis, ternyata ketika saya dihujat, yang mendukung itu tadi hilang semuanya. Waduh. Kayak Mas wis mani kowe. Bang kena masalah nanti sing dukung. Akhirnya enggak tahu itu. Ya kita tapi enggak apa-apa, memang itu pembelajaran, Mbak. Iya. Satu proses untuk menjadi lebih besar, ya gitu. Oh, ada resikonya juga ya? Banyak Mbak, resikonya. Saya sampai minggat barang. Wong tua aku wis pikiran terus gitu. Men gue rasangin nih. Selalu dikandani ngono. Wis rasa kakan ngene, rasa ngamuk-ngamuk, rasa aja misu-misu ngono. Banyak banget dilarang orang ngono wah. Nah aku ngikuti semuanya. Ya wis aku rasa berkembang tapi tak anggap aja kuwi koyo kowe iki nglairke aku lagi wingi wae. Kowe sing nglairke aku kecilik. Sampean mau mosok yo ora percaya aku yang ngerti karakterku gitu aja Mbak. Cuma kan semuanya itu biar lebih jelasnya wong tua iki gen lebih ayem yo guru konten rasa tok anggap tenang sing penting rasa tok gagas gitu intinya itu aja. Karena makin orang berkembang Mas, makin orang tinggi itu pasti anginnya kenceng juga ya. Kenceng mabit-mabit ya. Nah itu dia kan banyak yang nggak suka nih kayak saingan gitu. Makanya masalah-masalah itu tadi adalah satu pondasi agar lebih kokoh ya, lebih kokoh ketika keterang angin. Makanya saya pengen banyak masalah. Ya, malahan nyari masalah. Biar pondasinya semakin kuat. Tapi bukan masalah-masalah yang seharusnya nggak jadi masalah, tapi dipermasalahkan. Sebenarnya masalah, cuma kenapa diam-diam aja kayak tadi. Kayak kemarin lihat plat merah, pemerintah plat merah, Pajero, platnya merah dibikin hitam Mika. Maksudnya apa dia itu? Kalau nggak punya ya udah nggak punya aja. Jangan dibikin hitam kan gitu. Tak bikin konten Pak. Dan ada nomor telepon banyak yang masuk tapi cuma nggak tak gagas. Oh, kan serem ya Mas ya itu konten-konten kontroversi ya. Nggak apa-apa. Maksudnya berarti kan Mas kan bikin konten yang orangnya kontroversi ya. Karena menyangkut instansi tertentu gitu kan. Ya memang harusnya nggak dibikin hitam kan Mbak. Iya sih. Kan mobil inventaris, mobilnya masyarakat. Saya punya hak untuk menanyakan kenapa tak bikin hitam gitu. Kalau untuk kepentingan pribadi kenapa tidak pakai inventaris gitu. Nek enggak punya yo pakai Grab. Sebenarnya udah bukan rahasia umum ya Mbak ya. Pakai mobil dipakai pribadi enggak apa-apa, yang penting rasa dianeh itu loh intinya gitu loh. Masyarakat udah tahu sebenarnya. Cuma wis rasa aneh tok gawe ireng, tok ganti plat. Ya sanggep kowe lagi tugas gitu aja loh. Dadak gawe ireng ra ketok gitu Mbak. Ya wis semoga gak ada lagi lah hal seperti itu atau ada oknum-oknum seperti itu ya cepat sadar gitu. Jadi juga mengungkapkan apa yang masyarakat rasakan. Ya, jadi aku kayak mewakili Mbak. Cocok Presiden Wonogiri cocok sih. Ya itu tadi udah ini sebenarnya jadi masalah baru tapi coba gak masalah. Saya benar.
dan saya mengatakan apa adanya gitu Mbak. Itu aja sih Mbak, nggak usah bikin pusing. Misal Mas ya, kan pasti ada aja masalah yang masuk gitu. Pernah ada kepikiran mau berhenti konten nggak? Nggak pernah Mbak. Nggak pernah ya? Nggak pernah Mbak. Tapi aku bagaimana caranya anak bojoku, keluargaku ora melu mikir gitu. Jadi karena itu semua bisa mengakses ya Mbak ya. Nek melu moco kan otomatis keluargaku melu mikir piye. Nek aku mandek piye ora apik juga tujuanku berhenti no. Tapi piye carane gen keluargaku ora mikir gitu. Ya itu mengurangi kontroversinya. Harus sebenarnya gitu ya. Yeah. Jadi biar komen-komennya juga rada-rada netral gitu. Netral, mendukung lah. Tapi sekarang memang banyak kontroversi yang lebih cepet orang naik. Lebih bersuara sih Mas sekarang tuh. Ingin didengar karena kan banyak yang dibungkam. Iya kan, gitu kan. Ya karena apa ya, membuat orang lebih berani ya Mbak. Tapi ora gur ngawur ya Mbak sebenarnya. Piye carane gen sebenarnya sing terjadi sing wae dhewe nggak tahu, orang jadi ngerti, jadi tahu dengan sosial media dia berani berbicara. Wah, melu-melu kayak wani ngomong ini, aku ya wani. Dan aku sebenarnya itu kan banyak yang nggak tahu, rata-rata gitu. Sehingga ada keberanian karena udah ada contoh melok-melok iki. Tapi harus bener ya, jangan gur ngawut tapi wedine melok-melok tapi gur asal ngapras kan jadi blunder kan Mbak. Jadi ya memang harus menginspirasi seperti itu Mbak. Biar itu ya demi kemajuan Wonogiri khususnya sih Mbak. Bukan untuk diri sendiri kan ya. Jadi ya biar lebih baik aja. Gitu. Siap. Tapi ada gak Mas mungkin yang keinginan yang belum terwujud gitu, atau kolaborasi sama siapa gitu? Ada? Kolaborasi sama Denny Caknan sih Mbak. Oh pengen? Denny Caknan pengen. Karena saya mengikuti lagunya aja zaman dulu sebelum masih followers 10.000 waktu itu sudah cover lagunya. Sekarang udah jutaan. Saya sempat main tapi nggak ketemu orangnya. Ya itu aku terinspirasi lagu-lagunya sih. Kan saya juga pencipta lagu Mbak. Saya arranger kan. Main musik juga, menciptakan, membuat ada juga. Nah aku pengen sharing-sharing aja. Iso gawe lirik kayak ngono ya apa ya, Kaponyono itu bagus banget lah ini. Iso gawe lirik kayak ngono dengan nada-nada sederhana, iso viewer 300 juta kan hebat itu Mbak. Ya gitu sih. Berarti kolaborasi posisi ya? Posisi. Ya. Kalau konten mungkin Mas? Konten sementara belum dulu Mbak. Saya masih fokus. Aku beranggap saya masih kecil. Jadi untuk berkolaborasi dengan yang besar, saya harus melewati yang kecil-kecil dulu ya. Jadi mungkin lokalan dulu lah saya biar piye carane konten kreator lokal iso percaya aku, gabung aku, kolaborasi aku. Setelah itu kalau saya lokal sudah, yang kecil-kecil sudah, saya sudah agak punya nama, udah mulai pembesar kan lagi berani ngajak yang besar-besar. Wedine gua benar-benar gandul ngajak sing gede. Saya pengen menunjukkan ya saya punya power dan saya punya kualitas gitu dulu saja. Gitu. Jadi gak langsung gede lah Mbak, proses dulu. Udah ribuan loh Mas subscribernya nih di YouTube. Kebanyakan. Udah 14. Baru 40.000 yang di Wonogiren. Wonogiren. Ya yang di John Underground baru 20.000-an. Oh, gitu. Okay. Yang banyak Facebook sebenarnya cuma Facebook. Yang banyak 300.000-an gitu. Spill dong di sini Mas. Apa nama akunnya? Nanti kita tampilin di sini. Nama akunnya di YouTube. Semuanya sama. Semua sama. Sama TikTok, IG, Facebook, YouTube, John Underground semuanya. John Underground ya. Ada 2 akun, Wonogiren juga. Yang di YouTube. Wonogiren semuanya juga. Sosial media 4 itu. Wonogiren, John Underground sama Wonogiren itu. Oke, nanti kita tampilkan di sini. Ya, editing tolong. Gitu. Oke, nah kan ada perbedaan dong Mas pasti dari awal sebelum konten sama sekarang. Udah pada kenal lah kalau orang ketemu di jalan nih Mas John Underground ya. Iya. Perbedaan yang paling dirasain apa Mas? Ya perbedaannya lebih ke percaya diri Mbak. Dan aku lebih seneng karena sedulur akeh kan Mbak. Saudara akeh rezeki tambah akeh gitu kan. Kepercaya itu kan. Jadi memang aku juga percaya seperti itu. Ketika wong sing John, seolah-olah kenal kita. Sebenarnya kan
nggak pernah ketemu. Aku merasa wis kita ada ikatan walaupun kamu sekedar nonton. Dan kita pasti ada rezeki di situ. Entah itu kamu jadi teman akrabku atau kamu jadi lantaran ada pekerjaan atau apapun kan dari situ, Mbak. Jadi kebanggaan tersendiri awal-awalnya wah, jadi aku iso ngene yo. Iso ngono ya kadang. Tapi sekarang udah kayak sudah biasa. Terus menikmati itu dan bangga banyak saudara gitu, Mbak. Iya. Jadi banyak yang kenal ya Mas, Iya. kenalan gitu ya. Ya Orang. begitu. Jadi kalau misalkan nanti ketemu di jalan boleh sapa ya Mas? Boleh, Pak. Boleh ya. Boleh. Nek disapa tapi aku nggak dengar, kadang kan numpak black metal nama motor saya itu black metal. Suaranya banter, disapa gur menengah black metal loh, suaranya banter ya. Emang gak kedengeran berarti? Kedengeran. Kalau mau aku ya tetap tak sauri gitu. Gitu ya. Mas ada nggak nih advice buat teman-teman gitu ya, saran kalau bikin konten biar kontennya tuh menarik tuh gimana Mas? Gini. Boleh ngomong ke teman-teman ya Mas ya? Menurutku jangan terlalu memforsir dirimu untuk menjadi konten kreator yang paling sangar. Jangan terus merasa kontenmu itu paling bagus. Merasalah kontenmu itu sudah cukup untuk dikonsumsi dan langsung dihapus saja. Tapi kowe nek wis merasa iki apik dhewe dan iki bakalan jedot, bakal FYP. Ojo berpikir kamu seperti itu terus karena itu akan malah membunuhmu ya. Jadi kasarnya star syndrome. Jangan buru-buru star syndrome karena itu malah akan blunder. Berproseslah kayak pas kamu baru memulai menjadi konten kreator. Konten kreator itu simpel banget kok, nggak ribet. Hobi kita apa di konten saja. Rasakan gimmick-gimmick lebih-lebih lah, sederhana wae. Nek kontenmu emang wis gimmick, ya wis gimmick kok. Ning ora gimmick sing marai kontroversi apalagi lebih gitu kan. Jadi konten itu nek pengen melaku santai, yes hobimu saja di konten. Karena setiap orang itu punya hobi sendiri. Dan kadang hobi mancing wi banyak temen nih. Penasaran dikasih spill. Jadi memang pilihanmu bagaimana? Mau yang kamu berkualitas tapi kontennya agak susah dicari, misal tutorial, misal apapun itu ya. Terus atau pengen random kayak saya yang hobi saja tapi banyak penontonnya juga dengan cara riset apa yang bikin menarik gitu aja sih. Jadi teman-teman kalau mau konten ya hobi dulu saja, jangan buru-buru langsung kualitas bagus. Apalagi kamera harus beli, gak usah. Apapun yang bisa dikonten dan kira-kira itu menarik, bikin saja dulu sambil namanya amati, tiru, modifikasi ATM gitu aja. Jangan muluk-muluk dulu gitu, Mbak. Oke, ya ATM tuh itu bener banget ya. Amati, tiru, modifikasi. Karena sekarang kayak bikin konten keseharian juga orang pada pengen lihat kok Mas gitu kan ya. Betul sekali. Kita kerja apa gitu, bikin konten a day in my life gitu misalnya ya. Iya, yang penting semuanya itu butuh hiburan ya. Kontenmu mare mumet, wis kerjane mumet tambah mumet. Delok kontenmu saya mumet. Nah itu ya, dia. Gitu. Oke, itu Mas John, terima kasih banget udah hadir di podcast kita ya. Ini podcast sederhana kita ini. Keren sih. Semoga semakin maju deh. Amin ya Mas John juga ya. Semoga teman-teman yang nonton juga biar kalau yang belum kenal Mas John langsung aja ke YouTube-nya ya dan juga sosial medianya biar makin kenal ya. Pasti banyak informasi terutama tentang Wonogiri ya Mas ya. Betul. Nah, ini juga Presiden Wonogiren ya. Tidak ada habisnya kita mengulas Wonogiri karena Wonogiri itu luas banget. Yes. Saya ngonten 5 tahun nggak habis-habis di Wonogiri. Ya saya mau ke Seloraya, tapi Wonogiri nggak habis-habis ini. Mau dihabisin dulu Mas? Nggak mau habisin dulu. Kayaknya nggak habis-habis juga. Masih banyak banget nih pelosok-pelosok yang bisa dieksplor ya Mas. Terus kayak perbatasan-perbatasan yang menarik, seni budaya, kearifan lokalnya menarik semua Wonogiri. Cuma ya kita nek kuda-kuda ora bakal rampung. Yes. Harus kalian mau bergerak cah nom-nom harus ngonten supaya biar cepat selesai dan kita bergerak lebih luas lagi gitu. Mantap banget ya. Teman-teman Wonogiri juga nih ya, kalau misalkan nanti di lokasi-lokasinya mungkin belum pernah dijajahi gitu ya. Bikin aja konten tentang Wonogiri kita ini. Betul sekali. Oke, itu aja dari kita. Semoga perbincangan kita ini nambah insight teman-teman nih ya. Jadi kalau yang mau konten jangan takut untuk langsung aja
bikin konten diupload, tapi yang pasti harus mendidik ya dan juga informatif nih, jangan yang apa namanya Mas? Kontroversi. Nah itu tuh di pinggir jurang banget nih, nanti malah blunder sendiri gitu. Ya teman-teman tetap tonton lagi episode-episode lainnya dan juga jangan lupa subscribe ya. Thank you, sampai berjumpa di episode selanjutnya.